Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya. Banyuwangi, yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, memiliki potensi laut yang cukup banyak menyumbang nama pada Indonesia. Tak hanya ikan, kini Banyuwangi mulai memberi sumbangsih atas kebutuhan lobster di Indonesia. Dengan menggali potensi itu, PT Graha Foods Indo-Pasifik, PT Natura Primakultur, serta PT Mina Jaya Wisya berinovasi terhadap pengelolaan lobster di Banyuwangi. Dengan memanfaatkan hamparan Laut Bangsring, Kecamatan Wongsorjo, Kabupaten Banyuwangi, Asosiasi Perduli memperkenalkan budidaya lobster kerambah jaring tenggelam pertama kalinya di Indonesia, di mana bibit-bibit lobster yang terdapat di seluruh pesisir Nusantara dikumpulkan di sini untuk kemudian dibesarkan hingga menjadi ukuran layak konsumsi sesuai standar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Nah, kenapa industri budidaya lobster harus kita kembangkan di Indonesia? Karena potensinya begitu besar dan kita sudah dianugerahi oleh Tuhan dengan begitu banyak kekayaan yang kita miliki. Contoh adalah laut di belakang saya. Hari ini saya berada di posisi di Banyuwangi, di Bangsring tepatnya. Kami pun tidak menyangka hasil yang dilakukan selama ini berbuah sangat baik. Pertumbuhan, kemajuan budidaya lobster yang kami lakukan mendatangkan hasil yang cukup menggembirakan. Kembali kepada yang saya katakan tadi bahwa mengapa hal ini penting? Karena kita harus dan bisa membangkitkan industri lobster di Indonesia. Nah, bagaimana hal itu bisa kita lakukan bersama-sama? Satu, bahwa setiap stakeholder ataupun pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, pembudidaya, dan juga para nelayan khususnya, itu bekerja bersama-sama. Memang banyak tantangan untuk kita memulai sesuatu yang baru. Budidaya lobster, apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya akan mendatangkan kemakmuran buat nelayan kita. Karena itu adalah salah satu yang merupakan produk unggulan dari hasil perikanan di Indonesia. Bersama nelayan setempat, Asosiasi Perduli mencoba menaikkan angka penjualan lobster konsumsi hasil budidaya dengan penduduk setempat sehingga dapat mensejahterakan nelayan dan warga setempat dengan membuka lapangan pekerjaan dan juga menghasilkan devisa bagi negara melalui sektor-sektor perikanan khususnya hasil budidaya di penangkaran lobster Bangsring. Di belakang laut ini di kedalaman 15-20 meter itu sudah ditanamkan keramba-keramba jenis keramba jaring tenggelam. Setiap keramba 200-250 ekor. Induk lobster kita coba juga, lalu segmentasi untuk yang 50-70 gram kita coba juga, lalu yang segmentasi 0,5 gram sampai 5 gram kami coba juga. Nah, hari-hari ini kita akan lihat hasilnya seperti apa. Para warga setempat digerakkan untuk membuat kerambah jaring tenggelam, menjahit jala, serta membuat shelter untuk tempat berlindung lobster ketika sedang proses molting nantinya. Untuk ngasih makan itu 1 kali setiap hari, waktunya itu siang, kira-kira jam 11 lah.
Yang layak dipanen itu 1,7 sampai 2 on, 3 bulan sekali. Saat memberi pakan, lobster-lobster tersebut diberi beberapa macam pakan seperti ikan rucah, bekicot, siput, ataupun tiram yang sudah diproses terlebih dahulu. Harapannya ya kalau bisa sih semua masyarakat sini dilibatkan dalam usaha ini. Pada tahap akhir budidaya, lobster dengan ukuran yang sudah siap dipanen siap dikirimkan untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan internasional. Isi 1,6. Ini yang paling kecil. Yang paling kecil. Yang kecil 2,5 on. Pesan saya untuk semua pembudidaya lobster di seluruh Indonesia, kita maju terus, kita berpikir bahwa ini harus dimulai bersama-sama. Saya percaya bahwa kita bisa melakukan ini bersama-sama. Terima kasih Peduli.